Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman Fauzi, NRP 171014007 dari kelas 4 Sistem Informasi 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lab 8, yaitu Auditing System Information Using MS Info 32. Nah, MS Info 32 ini memungkinkan Anda untuk melihat detail tentang konfigurasi perangkat hardware dan software. Terkadang, administrator perlu mengetahui konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendiagnosis masalah jaringan. Penyedia OS Windows System Information atau MS Info Utility atau bisa dikenal juga MS Info 32 untuk mengumpulkan informasi tentang komputer, untuk mendiagnosis masalah atau untuk mengakses alat lain. Administrator dapat menggunakan utilitas ini untuk melakukan audit sistem untuk mengetahui konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras saat ini pada sistem Windows tertentu. Nah, lab ini juga akan mendemonstrasikan penggunaan MS Info Utility untuk melihat konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras pada sistem Windows tertentu. Nah, pada kasus ini saya akan mencoba MS Info ini menggunakan virtual machine Windows 10. Nah, dengan MS Info ini dapat melihat informasi tentang sistem Windows, memberikan informasi seperti OEM, lalu ada CPU, sumber daya memori, dan jumlah memori, versi BIOS, lokal, time zone, nama domain, boot device, path, dan sumber daya hardware. Nah, coba kita langsung praktekkan saja lab 8 ini ke Windows 10. Nah, kita tekan Windows R secara bersamaan atau dikenal dengan run ya. Nah, kita ketikkan MS Info 32, lalu klik OK. Nah, jendela System Information akan muncul. Anda dapat melihat ringkasan sistem di mana dapat melihat hardware, komponen, software yang dikonfigurasi pada sistem Windows 10. Nah, double klik hardware resource. Nah, subbagian yang pertama dari hardware resource adalah conflict and sharing. Klik pada bagian conflict sharing ini. Anda dapat melihat perangkat yang berbagi sumber daya yang sama. Jika ada perangkat yang memiliki masalah atau terdaftar di shared device, itu mungkin karena konflik penggunaan sumber daya. Nah, berikutnya adalah subbagian directory memory access atau DMA. Dalam DMA, data ditransfer langsung dari memori ke perangkat keras tanpa melibatkan CPU. Nah, coba kita klik bagian DMA ini. Nah, jika status dalam keadaan error, nah ini kebetulan statusnya oke, Anda harus memperbarui driver atau menghubungi manufaktur. Nah, selanjutnya kita klik Force Hardware. Nah, ini mencantumkan perangkat apapun yang dikonfigurasi secara manual oleh pengguna. Biasanya daftar perangkat plug and play. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya, jadi kita lewat saja. Kita sub bagian berikutnya yaitu membahas tentang sumber daya sistem. Pertama yaitu input output. Nah, kita klik saja. Nah, ini ya ada resource, device, dan statusnya. Nah, lalu kita klik ERQS atau interrupt request adalah jalur perangkat keras yang melaluinya perangkat mengirimkan sinyal interupsi ke mikroprosesor. Nah, terdapat resource, device, dan status. Ini banyak sekali. Nah, selanjutnya kita klik memori. Nah, ini mengeksplorasi perangkat memori yang digunakan oleh sistem. Ada VirtualBox, ada PCI bus, dan lain sebagainya. Nah, kita coba expand. Klik komponen, lalu pilih multimedia, lalu pilih audio codec. Setelah subbagian multimedia, kita klik compact disk atau CD-ROM. Nah, ini CD-ROM yang tersedianya ya.
Nah, lalu kita pilih sound device. Nah, di sini menampilkan perangkat audio di komputer meskipun kosong di sini, tapi ini kebetulan ada. Pada mesin host biasanya ini menampilkan nama perangkat, nama pabrikan, dan status dan PNP dan lalu driver. Nah, coba kita klik di display. Nah, ini menunjukkan name, PNP device ID, jenis adapter, deskripsi adapter, dan RAM yang dialokasikan ke adapter. Nah, klik infrared. Nah, karena ini tidak support, maka dibiarkan tanpa rincian apapun, alias tidak nampil apa-apa begitu. Nah, lalu selanjutnya klik input. Nah, input ini terbagi dua bagian, yaitu yang pertama keyboard dan yang kedua ini pointing device. Nah, kita coba klik keyboard. Nah, terdapat description, name, layout, PNP, hingga driver. Klik pointing device atau mouse ya, menunjukkan hardware-nya tipe USB yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke PC. Bagian selanjutnya menunjukkan name dan layout dari pointing device. Nah, coba kita klik modem. Nah, subbagian ini kosong ya, karena tidak ada modem yang terhubung atau yang sedang digunakan di perangkat Windows ini. Nah, kita coba klik network. Nah, network ini terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu ada adapter, lalu ada protokol, lalu ada WANSOC. Nah, coba kita klik adapter. Nah, terdapat name, adapter type, product type, hingga driver ya. Banyak sekali adapter networknya. Lalu kita pilih ke protokol. Nah, ini menunjukkan nama protokol, juga menunjukkan apakah protokol itu terkoneksi atau tidak, dan itu menjamin pengiriman data urutan pesan. Nah, ini ada statusnya uh, terkoneksi atau enggak gitu. Nah, lalu kita klik WineShop. Nah, merupakan antarmuka dukungan pemrograman untuk menangani permintaan input ataupun output. Nah, di WineShop kolom ini terdapat dijelaskan lokasi file, ukuran program, dan versi programnya. Ini versi programnya ya. Nah, kita lanjut ke ports. Nah, pada bagian ports ini terdapat dua bagian, yaitu serial dan paralel. Nah, kita coba klik yang serial. Nah, port serial ini menampilkan nama perangkat yang terpasang. Nah, karena pada lab ini tidak ada perangkat yang terpasang, maka tidak ada informasi yang dapat ditampilkan. Nah, lalu ada kita pilih storage. Nah, terdapat 4 bagian di sini ya. Ada drivers, ada disk, ada SCSI, dan IDE. Nah, coba kita klik drivers. Nah, drive memberikan nama dan deskripsi secara singkat tentang drive. Biasanya dikenal dengan local disk C, atau local disk D, atau local disk E. Lalu kita beralih ke disk. Nah, terdiri dari description, manufaktur, model, bytes, media type, partition, dan lain-lainnya. Nah, kita coba klik SCSI. Nah, terdapat inilah antarmuka paralel standar yang memungkinkan pemasangan printer, driver disk, dan standar peripheral lainnya. Lalu coba kita klik IDE atau Integrated Development Environment, yaitu menyediakan satu set fasilitas lengkap untuk pemrograman yang membantu mereka dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kita coba masuk ke printing ya.
Nah, di sini menjelaskan tentang perangkat printer, terdapat name, driver, port name, dan server name. Nah, kita klik problem device. Nah, ya, muncul ketika hardware menghadapi masalah. Kita dapat melihat masalah atau kode kesalahan dengan perangkat. Lalu kita pilih USB. Jika di Windows sedang terhubung ke USB, biasanya menampilkan nama port USB dan ID PNP. Ya, di sini ya, PNP dan ID. Nah, lalu kita klik software environment. Yang ini terdapat banyak sekali bagian, yaitu ada system driver dan environment variable hingga window error reporting. Kita pilih system driver. Kita tunggu. Nah, terdapat name, description, file, dan type. Lalu kita pilih environment variable. Nah, variabel-variabel ini memiliki efek yang sangat besar pada bagaimana suatu proses berperilaku di komputer. Environment variable ini juga dapat ditentukan oleh pengguna atau ditentukan oleh sistem. Dalam ini ditentukan oleh Windows 10 sendiri. Nah, kita pilih print jobs. Nah, ini menjelaskan nama dokumen, ukuran, owner, atau siapa yang akan diberitahukan, dan status terkini. Biasanya print job ini menampilkan informasi jika pemilik sedang melakukan print dokumen. Nah, lalu kita klik network connection. Nah, ini biasanya menunjukkan perangkat network attached storage atau NAS yang terpasang ke jaringan. Nah, lalu kita pilih running task. Di sini terdapat name, path, proses ID, dan juga yang lainnya. Nah, kita klik loaded modules. Nah, ini sedang melakukan load datanya, lumayan agak lama. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini menunjukkan nama, versi, size, file date, dan manufaktur. Nah, kita coba langsung ke services. Nah, biasanya ini menunjukkan display name, status, lalu start mode, service type, dan path. Nah, kita lanjut ke program groups. Nah, ini menampilkan berbagai item menu awal yang dikelompokkan dalam program, menunjukkan group name dari program username. Nah, ini group name-nya, ini username-nya, ini name-nya. Nah, kita langsung saja ke startup program. Nah, ini menunjukkan daftar program yang mulai otomatis saat pengguna sistem dimulai. Nah, kita pilih oleh registration. Nah, oleh registration ini atau Object Linking and Embedding Registration menampilkan informasi tentang komputer dan server yang terdaftar pada program OLE. Nah, kita selanjutnya pilih Windows Error Reporting. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya Windows Error Reporting-nya. Sangat banyak. Terdiri dari time, type, details errornya seperti apa.
Nah, selanjutnya tahap terakhir, jika Anda ingin menyimpan status MS Info 32 ini ya, untuk audit di masa mendatang, contoh akan melakukan ekspor bagian Windows Error Reporting. Nah, caranya klik Windows Error Reporting ini, lalu kita pilih File, lalu kita pilih Export. Nah, arahkan ke divisi dokumen, lalu kita beri nama file dengan audit file. Lalu kita klik Save. Kita tunggu. Nah, ini sudah diekspor ya. Coba kita buka filenya di divisi, lalu kita pilih di dokumen. Nah, ini hasilnya ya, audit file. Karena tadi memilih Windows Error Reporting, maka yang diekspor pun bagian Windows Error Reporting. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.